Tes, tes, satu, dua, tes, tes. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah video untuk memenuhi syarat sebagai ujian akhir semester mata kuliah analis industri bersama Bapak Fikri Kiadia. Nah, sebelum saya memulai presentasi pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jody Faramsi dengan NIM 194. Jadi, sesuai dengan soal yang telah dibagikan kemarin oleh Pak Hafid, itu ada dua studi kasus yang menjadi soal pada ujian akhir semester ini, yaitu ada perusahaan Rasa.in dan startup Voltizen. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Jadi kasus satu ini perusahaan Rasain ingin masuk ke industri kuliner rumahan atau home-based food business di Indonesia yang terdiri dari pemain kecil tanpa memiliki pasar dominan. Nah, data yang diberikan itu ada empat. Yang pertama ada lebih dari 75.000 usaha makanan rumahan tercatat di marketplace Indonesia. Lalu tidak ada satupun pemain yang menguasai lebih dari 1% pasar. Selanjutnya, konsumen tersebar luas dan loyal terhadap vendor lokal dan margin usaha antara 12-15%. Nah, pertanyaannya adalah strategi apa yang paling tepat bagi Rasa dan In agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar. Rancang perencanaan strategi dengan rinci berdasarkan framework atau materi yang telah dipelajari di kelas analisis industri. Buat estimasi pertumbuhan modal lengkap dengan perkiraan pendapatan. Jadi, kita masuk ke yang pertama, ada framework yang saya pakai adalah Porter's Five Forces. Porter strategi ini atau framework ini adalah framework yang sangat dasar, yang pastinya teman-teman strategi juga pasti sudah tahu, di pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah sering banget dibahas. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena modal yang dikeluarkan itu relatif rendah dan mudah masuk. Kenapa mudah masuk? Ya karena masakannya masakan rumahan, sehingga banyak kemungkinan pendatang baru untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua daya tawar pembeli itu sangat tinggi juga. Nggak sangat tinggi, tinggi ya. Kenapa? Karena banyak pilihan vendor-vendor lokal yang tersedia. Tadi ada 75.000. Ada 75.000 usaha makanan rumahan, sehingga karena banyaknya juga usaha makanan yang tersebar, maka pembeli pun juga banyak. Begitu. Nah, daya tawar pemasok itu rendah. Kenapa rendah? Karena bahan baku tersedia sangat luas. Lalu yang selanjutnya ada ancaman produk substitusi, itu sedang. Kenapa? Karena konsumen ada pilihan alternatif seperti masak sendiri, lalu membeli makanan instan seperti mie instan, bubur instan, lalu juga makanan-makanan seperti oat dan lain-lain yang sifat instan, itu bisa menjadi sebagai ancaman, namun kapasitasnya itu sedang. Lalu terakhir ada persaingan antar pemain, itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, itu daya tawar pembeli itu juga tinggi. Nah, persaingan pun juga tinggi, malah sangat tinggi. Kenapa? Tadi ada 75.000, lebih 75.000 pemain, sehingga tidak ada pemimpin pasar dominan. Nah, tidak pemimpin pasar dominan seperti yang tadi disebutkan di soal itu, tidak ada satupun pemain yang menguasai 1% pasar. Lebih dari 1% pasar. Lalu, strategi pertumbuhan yang dapat dilakukan adalah, yang pertama adalah branding yang kuat. Branding yang kuat ini semua strategi, semua perusahaan, semua startup yang baru masuk ke dalam pasar itu pasti harus memiliki branding yang kuat. Nah, branding yang kuat ini bebas, itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi titik diferensiasi dari perusahaan si Rasa.in ini. Begitu. Nah, mungkin salah satu contoh yang bisa dipakai adalah branding seperti branding dengan masakan yang bersih, masakan yang higienis, atau masakan yang hangat langsung dari tangan rumahan. Nah, seperti itu. Bisa dikreasikan oleh perusahaan. Yang penting brandingnya harus kuat. Yang kedua adalah menyatukan vendor menjadi satu. Nah, karena Rasa.in ini menurut saya itu harus menyatukan vendor lokal dalam satu aplikasi. Nah, jadi semua vendor-vendor sebagai besar vendor di sekitar tempat perusahaan ini berdiri itu bisa disatukan menjadi satu, lalu digabungkan di dalam super apps seperti GoFood atau GrabFood. Nah, menurut saya ini menjadi satu terobosan yang sangat menarik dan sangat menjanjikan ke depannya karena mereka secara cepat bisa menjadi pemimpin pasar. Kenapa? Karena banyak vendor lokal yang bergabung dengan dia sehingga vendor-vendor ini pun istilahnya punya wadah lah, punya wadah, gak berdiri sendiri,
punya wadah, lalu dapat mengeluarkan potensinya lebih besar dan mengeluarkan biaya lebih sedikit dibandingkan dengan berdiri sendiri. Seperti itu. Seperti kalau misalnya berdiri sendiri kan misalnya harus sewa tempat, harus sewa dan lain-lain lah. Kalau misalnya udah satu vendor ini, mungkin biaya cost operasionalnya bisa ditekan. Begitu. Nah, yang ketiga ada loyalty program. Loyalty program ini bisa berupa cashback, berupa diskon, dan lain-lain untuk pelanggan-pelanggan setia di super apps rasa.in. Nah, yang terakhir adalah pelatihan staff vendor. Nah, tadi branding yang kuat itu harus ada pelatihan staff vendor yang kuat juga. Kalau misalnya tadi saya sebutkan branding yang kuat bisa berupa kebersihan, kehigienisan. Nah, pelatihan pun juga harus menekankan hal tersebut, seperti kebersihan dalam menyajikan makanan, memasak makanan, lalu juga bagaimana cara menghadapi customer, lalu juga bagaimana menghadapi apa namanya respon dari customer itu harus dilakukan pelatihan agar branding yang kuat sejalan dengan implementasi yang dilakukan. Nah, lalu rencana implementasi strateginya itu yang pertama, tahun pertama itu bisa dicoba dengan di kota-kota yang komunitas kulinernya aktif seperti Jogja, Bandung, atau Malang. Nah, kenapa tiga tempat ini? Karena tiga tempat ini itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia. Nah, mahasiswa zaman sekarang itu biasanya itu kepo dengan komunitas-komunitas kepo dengan kuliner-kuliner yang berseliweran di medsos. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi basis utama tempat operasional perusahaan. Nah, tahun kedua, dengan testimoni dan data operasional, selanjutnya melakukan ekspansi ke kota besar lainnya dengan dana tambahan dari investor. Nah, ketika apa namanya hasilnya menjanjikan, nah ini kan investor pelan-pelan datang. Kemudian akan datang satu 2 3 investor akan datang. Nah, sehingga ekspansi pun bisa dilakukan di kota-kota besar di daerah Jawa. Misalnya contoh di Jakarta, atau di Semarang, atau di Surabaya, dan lain-lain. Nah, tahun ketiga ini membangun sistem yang lebih baik lagi, yang berbasis AI dengan memprediksi selera pengguna, waktu makan favorit, dan rekomendasi menu ini bisa ditambahkan di dalam super apps atau menggunakan AI sebagai teman diskusi, atau dan lain sebagainya yang bisa memprediksi hal-hal tersebut. Nah, untuk forecasting estimasi finansial itu modal awal tahun pertama itu platform development 750 juta, lalu marketing branding 500 juta, operasional gaji tim pelatihan vendor yang logistik kurang lebih 1,25 M, total 2,5 miliar. Nah, pendapatan tahun pertama itu kita target misalnya 500 vendor lah. 500 vendor itu transaksi dalam per hari itu ada 10 transaksi. Kita anggap harga makanan itu kurang lebih 25.000. 25.000 harga makanan itu bisa bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Kita ambil angka dasar, angka umum aja 25.000, itu dikali 10 transaksi, itu sehari bisa dapat 150.000. Nah, dari vendor-vendor yang telah menjual makanan ini, kita kenakan komisi 15%. 15% dikali 250.000, dikali 30 hari dalam sebulan, dikali 500 vendor, itu kita bisa dapat 562.500.000 per bulan. Nah, sehingga per tahun dikali 12 itu kita bisa dapat 6,75 miliar per tahun. Nah, bayangkan kita mengenakan komisi 15% dengan hasil dari penjualan vendor-vendor tadi, itu kita kali 30 hari, terus juga kita kali 500 vendor itu 300, ya 500 vendor per tahun. Misalnya ada vendor 500 vendor yang bekerjasama dengan kita, itu bisa dapat per tahunnya kita dapat 6,75 miliar per tahun. Nah, tahun pertama itu bisa kita balik modal hampir dua kali lipat. Dua kali lipat lah, hampir dua kali lipat, hampir. Nah, sehingga ini menurut saya adalah sebuah terobosan yang sangat menarik, tapi harus di apa ya direncanakan, di planning lebih baik agar eksekusinya juga berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Bisa menyaingi GrabFood dan GoFood, yang mana GrabFood dan GoFood ini kan cuma mewadahi vendor-vendor. Ya memang sih GrabFood dan GoFood ini kan dia nggak hanya mewadahi apa ya, kan dia kan kalau Grab dan Gojek itu kan basis utamanya kan di transportasi. Nah, kalau ini kita fokusnya benar-benar di makanan dan minuman, nggak ada yang lain. Kalau misalnya Gojek
Grab itu kan dia banyak lini bisnisnya, nggak cuman transportasi, tapi ada makanan, ada pengantar barang dan lain-lain. Di sini rasa ini nih bisa menjadi saingan, saingan di mana mereka benar-benar all out di industri makanan dan minuman rumahan. Oke. Yang kedua, studi kasus kedua, itu ada startup Voltizen, itu menawarkan stasiun pengisian daya kendaraan listrik EV di daerah-daerah perkotaan hingga pedesaan. Industri kendaraan listrik di Indonesia sedang berkembang pesat. Namun di sisi lain juga ada ketidakpastian arah regulasi. Data yang diberikan ada tiga. Yang pertama, jumlah kendaraan listrik meningkat 234% dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengurangi efek rumah kaca, pemerintah menargetkan ada 4 juta kendaraan listrik baru pengganti kendaraan berbahan bakar fosil pada 2030. Investasi perusahaan kendaraan listrik asing mulai masuk seperti BYD, Tesla, Hyundai, dan lain-lain. Pertanyaannya, presentasikan jika Voltizen ingin menjadi startup yang tumbuh 120% year on year atau YOY, YOY, bagaimana strategi Voltizen dapat mengambil posisi kompetitif jangka panjang dalam industri yang sedang ini? Pertimbangkan berbagai aspek dalam pastel, buat estimasi perhitungan modal lengkap dengan perkiraan pendapatan forecasting. Jadi, selanjutnya kita masuk ke yang pertama, itu analisis pastel. Jadi, analisis pastel ini ada 6. Yang pertama, political, itu dukungan pemerintah untuk kendaraan listrik tapi regulasi masih belum jelas. Nah, masalah di sini masalah regulasi menjadi penghambat untuk industri industri berkelanjutan. Dan di sini kalau di sini tuh industri stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Nah, dukungan pemerintah Indonesia itu menurut saya masih kurang gitu. Regulasi juga masih belum jelas sehingga stasiun kendaraan listrik itu masih terkonsentrasi di Jabodetabek dan Bandung. Sehingga padahal mobil-mobil listrik itu udah banyak tersebar di kota-kota yang ada di Indonesia. Walaupun memang sebarannya belum banyak, tapi seperti di tempat saya itu di Batam itu ada beberapa pengguna mobil listrik seperti mobil Tesla dan BYD, namun stasiun pengisiannya itu saya belum pernah lihat gitu. Padahal mobil listriknya udah ada, udah masuk gitu. Nah, ini menjadi masalah gitu. Dukungan pemerintahnya belum jelas terkait kendaraan listrik, dukungan untuk kendaraan listrik. Yang kedua, yang ekonomi. Potensi pasar sangat besar. EV meningkat 275%, target 4 juta EV 2030. Nah, potensi pasar sangat besar, potensinya itu sangat gede, sehingga balik lagi dukungan pemerintah belum jelas gitu. Nah, ini menjadi kontradiksi di antara kedua masalah ini. Kedua hal ini. Sosial kesadaran lingkungan meningkat, tapi adopsi EV masih terbatas. Ya, kesadaran lingkungan meningkat, dilihat dari bagaimana tren-tren berkelanjutan itu berseliweran di media sosial, tapi adopsi dari kendaraan listrik ini masih terbatas gitu, dari segi biaya, lalu juga pengisian bahan bakar, lalu efektivitasnya dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bensin. Lalu teknologikal, itu teknologi EV dan charging berkembang cepat, karena kita bisa lihat di negara-negara maju di negara barat dan negara negara Amerika, negara-negara barat, lalu negara Eropa itu juga sudah mengembangkan teknologi EV dan charging, namun di negara kita atau di benua Asia itu masih kurang berkembang lah, maksudnya belum terlalu masuk, kecuali di Cina. Di Cina memang mereka sudah berkembang cepat. Nah, semoga di Indonesia juga bisa masuk gitu teknologi-teknologi ini. Lalu environmental itu fokus global mengurangi emisi gas rumah kaca, lalu legal itu tantangan izin lahan dan standarisasi stasiun pengisian. Dan tantangan izin lahan ini balik lagi ke dukungan pemerintah tadi. Bagaimana pemerintah mendukung komitmennya untuk memberikan izin atau mendukung penuh kebijakan dari kendaraan listrik, kebijakan dari sustainability green management ini. Nah, ini menjadi tantangan dari bagaimana perizinan lahan lalu standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik. Nah, kita masuk ke strategi kompetitif perusahaan, itu menurut saya ada tiga. Yang pertama adalah partnership dengan pemerintah daerah dan PLN. Nah, partnership ini bisa berupa apa namanya perizinan lahan, lalu juga standarisasi tadi. Yang terakhir di bagian legal itu ada tantangan izin lahan. Nah, ini bisa menjadi kerjasama itu pemerintah daerah. Nah, karena pemerintah daerah ini bisa menarik pendapatan daerah dari perusahaan stasiun pengisian bahan bakar listrik. Nah, dari misalnya diberikan izin, itu kan nanti hasil dari pendapatan stasiun kendaraan listrik ini kan bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah. Lalu bisa juga bekerja sama dengan PLN dari penyuplai listrik di negara kita. Nah, ini BUMN.
perusahaan BUMN. Yang kedua ada penempatan lokasi yang strategis. Nah, penempatan lokasi yang strategis ini harus melihat bagaimana akses dari antar kota itu harus tersebar banyak sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan-kendaraan listrik pun tidak kesusahan untuk mencari stasiun pengisian bahan bakar. Bahan bakar listrik. Nah, seperti di seperti di Pulau Jawa itu kan banyak sekali jalan-jalan tol yang menghubungkan antar provinsi. Nah, karena juga Pulau Jawa itu juga sudah banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik, maka ini bisa menjadi strategi untuk penempatan lokasi operasional stasiun di beberapa daerah strategis. Yang ketiga ada aplikasi mobil terpadu. Seperti Pertamina, seperti misalnya Shell juga, itu mereka kan punya aplikasi masing-masing ya. Kalau misalnya di Pertamina kan main Pertamina, kalau Shell kan Shell gitu ya. Nah, ini perusahaan ini, Voltizen juga bisa membuat aplikasi mobil terpadu. Nah, aplikasi mobile ini bisa menjadi super apps yang mewadahi banyak fitur lah, seperti dari fitur pembayaran, lalu misalnya fitur fitur belanja. Nah, misalnya kalau di Shell itu kan ada tempat kayak kalau misalnya di Pertamina kan Alfamart, Indomaret. Nah, kalau di Shell kan ada Shell sendiri kayak misalnya mau beli makanan, minuman, tempat misalnya nongkrong duduk-duduk. Nah, di Voltisnya juga bisa membuat seperti itu. Kayak stand atau apa namanya? Minimarket lah bahasanya. Minimarket. Nah, di situ kita bisa juga belanja di sana. Bisa belanja, bisa melakukan pembayaran online. Nah, di sana pun kita juga bisa mendapatkan voucher-voucher cashback diskon gitu. Jadi nggak hanya mendapatkan cashback diskon dari pengisian bahan bakar listrik, namun kita juga bisa mendapatkan diskon cashback dari pembelian-pembelian makanan atau minuman di sana. Begitu. Proyeksi pertumbuhan ekspansi itu target di soal menyatakan target pertumbuhan sebesar 120% year over year. Nah, proyeksi pertumbuhan 120% ini bisa kita lihat dari bagaimana banyaknya jumlah stasiun yang tersebar dari tahun ke tahun, lalu basis penggunanya, nah, lalu juga dari pendapatan. Pendapatan. Nah, kita lihat di sini ada 3 tahun pertama. Itu tahun pertama itu kita target 50 jumlah stasiun di Indonesia. Nah, areanya yang pertama kali itu kita targetkan di Jabodetabek dan Bandung. Kenapa tadi saya sebutkan di awal? Karena di daerah ini sudah sangat banyak kendaraan-kendaraan listrik yang tersebar dan masyarakat pun di sana juga sudah banyak yang memakai gitu. Jadi target apa ya? Jadi secara logis kita apa namanya menargetkan pertama kali untuk basis awal di sana. Lalu perkiraan revenue per tahunnya itu 5 miliar. Yang tahun kedua, kita ekspansi lagi. Ekspansi ke 110 menjadi 110 stasiun. Nah, kita target di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Kenapa tadi sebelumnya kita berencana untuk menempatkan lokasi-lokasi stasiun pengisian bahan bakar secara strategis di daerah-daerah Jawa, pulau-pulau Jawa, di daerah provinsi di Pulau Jawa. Yang mana di sini adalah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Itu targetnya per tahun kita mendapatkan total 12 miliar. Tahun ketiga, kita ekspansi lagi. Kali ini kita rencana ekspansi ke Sumatera dan Kalimantan. Itu jumlah stasiunnya kira-kira 240. Kenapa Kalimantan dan Sumatera? Karena tadi saya sebutkan di awal, karena Sumatera itu dekat dengan negara seperti Singapura dan Malaysia, sehingga kemungkinan masuknya mobil-mobil listrik itu sangat besar. Dan juga di daerah saya, di Batam, itu sudah masuk beberapa mobil listrik, namun stasiun pengisian bahan bakarnya belum sebanyak di Jawa. Nah, ini bisa menjadi potensi dari perusahaan startup Voltizen untuk melebarkan sayapnya di pulau-pulau luar Jawa, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Jadi, total perkiraan pendapatan itu 27 miliar. Nah, untuk forecast estimasi finansial, itu biaya investasi awal tahun pertama, pembangunan 50 stasiun, itu dikali 50 kali 150 juta, itu sama dengan 7,5 M. Lalu aplikasi dan sistem IT itu 1 M. Lalu operasional dan SDM itu 2, M. Nah, jadi total-total ada 11 miliar investasi awal di tahun pertama. Untuk pendapatan tahun pertama itu kita targetkan 20 transaksi per hari. Kenapa 20 transaksi? Karena kendaraan listrik kan masih belum sebanyak kendaraan bensin ya. Kalau kendaraan bensin mungkin bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan gitu.
ya ratusan lah. Nah, sedangkan kendaraan listrik ini kan masih nggak terlalu belum terlalu banyak lah di Indonesia. Nah, makanya kita targetkan pada 20 transaksi dulu. Nah, 20 transaksi itu kalau menurut saya udah cukup banyak. Apalagi kita masih startup baru yang baru muncul di pasar. Nah, 50 stasiun itu kita target 20 transaksi per hari itu dengan harga 25.000 per transaksi. Dalam satu bulan kita bisa dapat 750 juta. Nah, sedangkan setahun itu kita bisa dapat 9 miliar. Nah, target year over year growth itu kan 110%. Maka kita bisa meningkatkan pertumbuhan 100%-nya ini dari meningkatkan basis penggunanya. Setiap tahun kita berusaha untuk meningkatkan basis penggunanya, lalu juga ekspansi ke area-area di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nah, harapannya adalah ketika kita melakukan ekspansi ke luar Pulau Jawa. Yang pertama tadi kan di Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa kita eh, apa? Kita sebarluaskan dulu di Pulau Jawa. Nah, ketika Pulau Jawa sudah banyak, lalu kita melebarkan sayap ke luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Nah, ketika kita harapannya udah melebarkan sayap ke beberapa pulau di Indonesia, maka basis pengguna pun akan meningkat harapannya. Nah, ketika basis pengguna juga meningkat, maka target dari 120% ini sangat mungkin untuk tercapai. Oke, terima kasih kepada Bapak Afid yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian materi atau isi materi yang keliru, karena juga saya masih belajar. Terima kasih. Saya lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.